Halo Ruben, mana bumpernya? Shalom semua, selamat datang di Cool Faithfulness sore hari ini. Nah, hari ini kalian temenin sama aku, Vale, dan aku hari ini ditemenin juga sama kakakku yaitu Kak Owen. Halo Kak Owen. Halo, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Welcome back to Youth Cool Faithfulness. Dan bagi yang baru datang nih, selamat datang ya di keluarga cool kita. Nah, sekarang kita mau ngapain dulu nih Kak? Kita mau sapa-sapa teman-teman yang sapa siapa nih? Hari ini. Pertama, kita nyapa dulu nih. Ada Bunda Sri. Salam Bunda Sri. Halo Bunda. Terus di ekspedisi Halo. Gimana kabarnya Bunda? Puji Tuhan, mantap. Hati-hati Bunda di perjalanan. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya kita mau sapa siapa nih? Kita sapa ada teman sepelayanan kita yaitu Kakak Abed Megodio Vincent yang luar biasa. Halo, Shalom, selamat sore. kita ya. Selamat menjelang sore. Shalom. Suara saya jelas, teman-teman. Puji Tuhan. Jelas. Ya, shalom, guys. Apa kabar kalian? Semoga hari ini tetap on fire. Amin, teman-teman. Ingat, hashtag kita anak muda jadi teladan. Cakep. Ada pantunnya? Ada pantun? Ada pantun Kak Abed? Ada lagi gak ada stok pantun hari ini. Yuk, selanjutnya kita siapa lagi nih? Ada Farel. Ada Farel. Ini Kak. Valentino. Shalom Farel. Halo. Shalom. Gak ada orang. Halo, shalom Farel. Ya, keluar dia. Oh, mungkin sepertinya signal ya teman-teman. Nggak apa-apa. Iya. Kita lanjut dulu sama yang lain. Ada Kak Kristi Widya. Shalom Kak Kristi. Shalom. Ada yang baru masuk nih. Bentar. Iya, betul nih. Shalom, Jess. Belum nyalain videonya. Belum connect audio. Shalom. Nah, shalom. Jessica Gun. Kak atau siapa nih? Hai Jess. Hai, thank you sudah join. Halo Jessica. Halo. Thank you ya Jess sudah join. Ya. Semangat. Welcome ya di family kita. Iya, baru pertama join. Iya. Ingat seperti kataku yang tadi, bagi yang baru join, selamat datang ke keluarga cool kita. Sama-sama. Tetap setia, amin teman-teman. Iya betul. Nih ada peribahasa, ada pantun yang bilang tak kenal maka tak sayang. Iya. Iyalah. Aku kan sudah mengenalmu nih secara private chat nih. Coba dong kamu memperkenalkan diri dong di sini dong. Ayo silakan. Salam, nama saya Jessica dari Jakarta. Ya. Jessica sekolah kelas berapa, umur berapa? 19 tahun. Oh, 19 tahun. Lebih tua dari saya ternyata.
Seumuran doang ya. Saya kira cuma lebih tua setahun 2 tahun loh. Sekolah atau kuliah, Jess? Sudah kerja. Oh, udah kerja. Yes. Sama-sama. Wih, Kelihatannya masih muda ya. Bagus. Kayak kelihatan Yo, masih si anak SMA loh kelihatannya loh. Val. Si muda ya. Iya. Selanjutnya kita siapa lagi nih? Apa cukup? Kita sapa ada kakak leader kita, Kak Chandra Hermawan. Shalom, Kak Chandra. Halo Pak Chandra. Shalom, 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 shalom. Sorry ya, di sini signalnya lagi jelek banget. Ya, Aku gak coba buka kamera, tapi sepertinya tambah parah ya. Shalom Pak, selamat Shalom, sore. shalom, Shalom, Pak. Shalom. Selamat sore, Pak. shalom, shalom, Vale. Wih, Vale, serambutnya. Iyalah Pak. Itulah apa sih? Disuruh papa saya loh. Tidak bisa melawan. Itulah, Tapi bagus itulah juga ya. apa nih? Sorry ya, kameranya on off terus ya, karena signalnya kurang Apa-apa. bagus ya. Gak apa-apa Pak. Tapi Oke, suara toleransi. kami di sana bisa Suara ditangkap, bagus Pak. nggak ya? Suara oke kok, Chan. Suara, Oh, syukur deh. suara Bapak oke, tapi suara kami di Bapak jelas. Jelas Bagus, sekali. bagus. Puji Tuhan. Bagus, ada Kristi, shalom, ada Ruben, shalom, Jessica, Shalom. shalom, Queen. Jessica ini yang waktu itu Bapak kasih Pak, dia baru bisa join nih Pak. Oh iya, sorry. ya, puji Tuhan. Welcome ya. Namanya Jess. Selamat setia di Faithfulness sesuai namanya. Amin ya teman-teman. Iya. Amin. Ya, yuk aku kembalikan kepada hostnya. Silakan. Nah, setelah menyapa-nyapa, selanjutnya kita ngapain nih? Oke, kita mau ini ada baru hadir lagi nih teman-teman. Ada Evan. lagi? Ada Wih. Evan. Sebentar ya guys, Evan baru masuk nih. Sepertinya bakal banyak jiwa hari ini. Oh iya dong, pas jelas. Puji Tuhan malahan ya, Pale. Oke. Shalom Evan. Shalom, Evan. Halo? Ada orang? Lah, hilang ya? Mungkin sinyalnya ya. Sepertinya. Ada yang baru join lagi nih. Oh iya, ada Davis. Wow. Shalom Davis. Shalom, Davis. Shalom, Kak. Shalom. Gimana kabarnya Shalom. Davis? Baik, Kak. Puji Puji Tuhan. Tuhan, luar biasa. Ini baru Oke. pertama kali join ya, Davis? Halo? Ya. Ya, selamat datang ya keluarga cool kita nih. Selanjutnya kita mau ngapain nih? Selanjutnya, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, teman-teman ya, kita bersatu dulu di dalam Dalam doa. doa. Ya, aku akan bimbing kita dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat cinta kasih sayang-Mu. Terima kasih buat kebesaran-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan, kami percaya semua ini karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami akan memulai kul kami pada di minggu yang hari Tuhan, biarlah Engkau tolong acara kami supaya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik juga Bapa. Tuhan, urapi acara ini Tuhan, biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan yang akan dipermuliakan dan ditinggikan Bapa. Bagi mereka Tuhan yang belum bisa hadir, Tuhan tolong berkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh tune in Tuhan nanti melihat dari rekaman di dalam YouTube Kul kami. Terima kasih Bapa, kami akan memulai Kul pada sore hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa
dan siap memulai cool pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Filipi 4 ayat 13 berkata, perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sama-sama saudara kita memperkatakan kekuatan kita dalam Kristus. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Katakan sama-sama. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, andalkan oh kekuatanku. Dengan iman saudara, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, oh Allah sumber. Dengan iman Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength. I am my portion forever. Sing forever. Hallelujah. Forever. Sambil tepuk tangan saudara, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi sang raja, nyanyi sang raja. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan pujian haleluya, menyanyi bagi sang raja, nyanyi sang raja selamanya. Oke, wah puji Tuhan ya teman-teman, kita sudah
memuji dan menyembah Tuhan ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau open Q&A nih. Sorry, bukan Q&A, sorry. Kok malah Kesaksian. Q&A? Kesaksian teman-teman, sorry kakak salah sebut ya, sorry. biar kita nggak terlalu tegang guys, ya nggak terlalu tegang. Kita guyon dulu. Oke, kita mau open kesaksiannya bagi teman-teman yang mungkin mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan yang apa yang teman-teman udah alami nih. Ada Kak Linda Lukas, ada Kak Albert, ada Kak Sri, ada Kak ada Davis, dan ada Mami Grace. Wih, sebentar ada Mami Grace loh. Mami Grace hadir. Shalom Mami Grace. Halo. Halo, shalom, Owa. Shalom Mami. Shalom Bu Grace. Shalom, Abed, salam semua. Waduh, puji Tuhan. Thank you sudah join, Mam. Sama-sama, tapi aku matiin video dulu ya karena lagi menara. Oke, baik. Iya. Oke, Mami, siap. Nggak apa-apa, Mami. It's okay. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau open kesaksian nih bagi teman-teman yang mau bersaksi buat kebaikan Tuhan. Apakah ada? Ada Kak Albert. Shalom, Kak Albert. Shalom, shalom. Shalom. Gimana kabarnya, Kak Albert? Baik, baik. Puji Tuhan. Lagi di mana, Kak Albert? Lagi di kamar. Lagi dengerin, lagi coba-coba Zoom-nya kamu. Oh, oke. Kalau gitu. Kakak, apakah ada cerita kebaikan Tuhan, Kak, yang mungkin kakak mau bagikan buat kita semua? Ya, saya mau cerita tentang orang yang depresi. Dia sudah bercerita kepada banyak orang gitu di Koramdio, di organisasi LSM lah. Terus dia cerita, kok saya sudah sendiri ini Pak, segala macam. Saya tanya kenapa, masalah apa. Dia kakaknya uangnya keluar di kakaknya mau merental gitu. Kak, maaf Kak, soalnya putus-putus ya Kak. Iya, gak putus-putus. Iya sama, Kukira jaringanku. sama. Nanti saya cerita. Gimana Kak Albert? Sorry Kak, soalnya putus-putus Kak. Oke, mungkin Kak, sorry Kak, boleh diulangi Kak, soalnya putus-putus Kak. Tes. Ya, halo Kak, ya, gimana? Suara saya sudah jelas. Ya, udah Kak. Iya.
Eh, tadi saya mau cerita soal ya orang yang mau bunuh diri. Tapi ceritanya panjang, nggak usah deh ya. Ceritanya butuh waktu 15 menit. Oh, oke. Jadi yang lain dulu aja cerita. Terima kasih. Oke, siap Kak. Kalau gitu thank you Kak. Oke, kita next dulu ke teman-teman yang berikutnya. Ada siapa ya? Ada Kak Abed nih. Ada Kak Abed. Shalom Kak Abed. Halo, selamat sore. Shalom teman-teman. Ya, gimana Kak Abed? Kabarnya Kak Abed? Waduh, luar biasa. Top. Puji Tetap Tuhan. on proses. Mantap. Ada cerita apa nih Kak? Kebaikan Tuhan. Oke. Apa ya? Kalau aku bilang kebaikan Tuhan sih, ya aku cuma mau bilang ya Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Tentu ya, kita sebagai orang Kristen sadar betul. Dan oh ya, sebelum itu aku nyaris lupa, Happy New Year buat teman-teman semua. Ya, masih belum telat sebetulnya mengucapin itu Happy New Year. Selamat memasuki tahun 2022 di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap on fire ya. 2022 kalau aku bisa bilang kita nggak tahu ke depannya mau terjadi seperti apa, tetapi yakin satu hal teman-teman, seperti keyakinanku, seperti imanku dulu, apapun yang terjadi itu semua sudah ada step-stepnya gitu loh. Itu sih, tetap percaya aja deh, tetap semangat ya. 2022 kita nggak tahu, kita jalani, tetap sukacita, tetap on fire. Itu aja sih. Ya mungkin next time kita bakalan cerita lagi. Wow, mantap ya teman-temannya. Bagaimana Kak Abed bilang belajar proses tahap demi tahap. Pas banget ya Kak Abed. Hari ini tema kita adalah first step nih. Wow, luar biasa ya. Haleluya. Oke, thank you Kak Abed buat ceritanya. Oke, Vale, kita naik ke siapa nih Vale? Yang mau kesaksian Vale? Kita tunjuk siapa yang mau kesaksian ya? Terlalu banyak pilihan nih. Gak apa-apa Vale. It's okay. Coba dipilih yuk. Apakah kita harus bisa menunjuk ini nih? Teman sepelayanan kita, yaitu Ruben. Waduh, boleh banget Om Ruben. Soalnya gak pernah nih Ruben nih kesaksian di kul kita nih, baru pertama kali nih. Oh, Ruben bilang dia belum ada cerita. Ya sudah, nggak apa-apa. Lanjut dulu yang lain, Vale. Gimana kalau kita tunjuk Davis nih? Boleh, Davis. Shalom, Davis. Shalom Kak. Gimana kabar, Davis? Baik Kak. Puji Tuhan. Ada cerita apa nggak, Davis? Kebaikan Tuhan, apa yang kamu alamin? Aku sih pernah waktu itu kelas 2 kan aku biasanya kan setelah selesai sekolah aku bersepedaan sama teman-teman. Nah waktu itu kan aku waktu lagi mau muter balik ke tempat awalnya ke tamannya aku hampir ketabrak waktu itu. Terus ya untungnya Tuhan menyertai aku jadi aku itu yang pengendara mobilnya berhenti tepat waktu. Jadi aku tidak terjebak. Wow, puji Tuhan. Tuhan baik ya menyelamatkan kamu dari kecelakaan ya, Davis ya? Iya Kak, soalnya waktu itu emang aku nggak lihat cuma buru-buru jadi hampir ketabrak. Bagus nih ceritanya nih, keren. Puji Tuhan loh, Tuhan Allah kita Allah yang luar biasa. Tuhan masih bisa memberikan kita kesempatan ya.
Iya betul, Val. Betul. Kesempatan dia bilang ya Bukan memang kalau kesempatan hidup. kedua, bukan kesempatan keberapa. Wow, sangat luar biasa ya. Thank you Davis buat ceritanya Ya, sudah memberkati kita bagus semua. sekali ceritanya. Iya betul nih. Oke, thank you semua yang sudah boleh bersaksi. Biarlah kesaksian teman-teman dapat memberkati kita semuanya dan menjadi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus ya. Oke, Vale, selanjutnya kita mau ngapain nih Vale? Selanjutnya kita mau sebentar ya. Aku ada agak lupa-lupa dikit. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, Kita foto bareng dulu. Ya? Kita foto bareng dulu, Kak. Oh iya betul, foto bareng dulu. Yuk teman-teman, boleh di on cam yuk semuanya yang bisa on Tunjukkan cam. wajah-wajah kalian, yuk. Tunjukkan wajah kalian yang mempesona, cantik, asik. Teman-teman, kalau kita ketemu di jalan, udah nggak masa asing, udah kenal satu sama lain teman-teman. Iya. Yuk. Masa kita tahu nama doang, tahu suara doang, pas ketemu ini siapa? Kelihatan mukanya kan. Bingung Iya betul. Nanti. Iya betul. Nanti bingung kok aku dicuekin. Aduh. Iya. Nanti kirain siapa lagi? Kirain orang lain. Padahal udah kenal. Iya betul. Oke, siap semuanya. Aku akan ambil alih dalam hitungan 3, 2, 1. Berikan senyuman kalian terbaik. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, good. Keren. Silakan Vale untuk acara berikutnya. Selanjutnya kita mau Vale. Gimana, Val? Selanjutnya kita mau memuji Tuhan. Ya. Menyembah Tuhan. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Kita akan mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Silakan medianya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhan, Kau ajaib. Ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan.
Mari puji Tuhan. Puji Tuhan dengan segenap hatimu. Senangkan Dia malam hari ini. Kau ajaib. Kami memujimu. Kami memujimu Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memujimu. Yes Lord. Yes Lord. Kau ajaib. Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terus puji Tuhan. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan dalam jiwaku. Kau ajaib. Kami memujimu. Jiwa besar. Kau ajaib. Kami memujimu. Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Ajaib. Mari dengan sungguh-sungguh nyatakan kami memujimu. Woo! Yes, Lord. Kau ajaib. Kau ajaib. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Kami memujimu Tuhan. Yes, Lord. Kau ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Bapa kalau sore hari ini kami boleh Tuhan bersama-sama ada di kul ini Tuhan, di room Zoom ini Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak yang baik, kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari sharing firman-Mu Tuhan, Tuhan urapi kami satu persatu Bapak, buka hati pikiran kami, biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi terang buat jalan kami, dan Bapak boleh kami remakan Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau serahkan firman pada sore hari ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya, dengar suaraku? Jelas. Guys, dengar ya? Aman ya suaraku ya? Aman. Aman. Oke, terima kasih Val. Bersyukur ya kalau kita tuh udah
melewati 22 hari gitu kan. Selamat Natal, selamat tahun baru untuk semuanya gitu yang kita sempat belum bertemu gitu kan. Nah, kita udah 22 hari ini mungkin kita udah mulai menjalankan resolusi yang udah kita buat kan, untuk komit akan dilakukan seiring berjalannya tahun 2022. Nah, di sini kan banyak yang sekolah juga, banyak kuliah, banyak kerja. Kalau yang sekolah atau kuliah itu biasanya dengan resolusi 2002 nilainya lebih baik gitu dari yang semester lalu. Terus yang yang kerja ataupun yang punya usaha atau apa gitu kan, kita buat resolusi mau learn something new or new challenges or everything that we've been planned gitu di tahun 2022. Oke, sore hari ini kita mau sepakat dulu ya kalau firman Tuhan itu seperti di Ibrani pasal yang keempat ayat ke-12. Bisa minta tolong dibacain Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Aku mau minta tolong bacain supaya aku kenal Jessica deh. Jessica boleh minta tolong bacain di Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Awan minta tolong untuk share screen-nya untuk PowerPoint. Terima kasih. Jess, apakah masih di situ? Atau enggak yang lain deh? Aku minta tolong Queen aja deh. Queen minta tolong bacain dong di Ibrani 4 ayat 12. Shalom Queen. Halo. Adakah orang di situ? Atau siapa ya? Abed deh, Abed. Abed kayaknya lagi on sih. Bet minta tolong bacain dong, Bet. Ibrani 4 ayat ke-12, Bet. Ibrani 4 pasal 4 ayat 12. Oke. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Terima kasih Abed. Nah, makanya firman Tuhan pada sore hari ini tajam buatku, tajam buatmu juga, buat kita semua. Karena di sini kita mau sama-sama belajar untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau. Oke, sepakat ya. Jadi mungkin kita udah banyak rencana-rencana nih yang udah dibuat. Tapi langkah yang udah diambil itu udah bener belum nih gitu. Mumpung masih awal tahun, mumpung masih 22 hari di tahun 2022. Nah, pastinya kita nggak mau lakuin dong kesalahan yang sama kayak tahun lalu atau semester lalu gitu kan. Sekarang aku mau minta tolong bacain di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Yuk sama-sama buka Alkitabnya yuk. Ambil Alkitabnya. Kita sama-sama buka di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ada yang udah ketemu? Minta tolong untuk tadi aku belum berhasil untuk Queen deh. Queen udah buka belum? Queen? Oke, belum. Queen? Udah Queen? Udah buka Alkitabnya? Halo, shalom. Wan deh. Wan minta tolong bacain ya, Wan. Di ayat berapa, Kak? 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus Pasal yang kelima ayat yang ke-17. Oke. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kalau dalam versi NLT-nya, this means that anyone who belongs milik to Christ, milik Kristus, has become a new person. The old life is gone. Hidup lama baru. A new life has begun. Tuh kan? Kita kudu bersyukur nih, ya kan, udah kenal dan memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kita dapat lebih daripada kesempatan kedua. Kita dapat kehidupan yang baru, gitu kan. Ketika kita dipilih Tuhan Yesus untuk ketika kita dipilih Tuhan Yesus, maka kehidupan lama kita memudar dan kehidupan yang baru dimulai. Nah, sekarang apakah itu berarti kita tidak harus berurusan dengan konsekuensi dari keputusan-keputusan yang udah kita buat dari tindakan yang sebelumnya? Jawabannya enggak. Tapi itu berarti bahwa versi baru kita dengan setiap tindakan-tindakan yang baru dan kabar baiknya lagi punya kesempatan untuk move forward nih, untuk melangkah maju. Nah, untuk ngambil langkah pertama kan first steps ya. Kalau first steps berarti pertama. Nah, kalau steps kan berarti kayak langkah-langkah gitu kan. Nah, itu kita harus ambil langkah-langkah pertama nih untuk mengikuti Yesus yang membuat kita menjadi orang yang benar-benar baru untuk hidup dalam Kristus gitu kan. Oke, yang selanjutnya Pak Chandra yang share screen ya. Ya ampun, Pak Chandra, terima kasih. Nah, di Mazmur 17 ayat yang kelima. Ayo sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ini dalam terjemahan yang baru. Next, Pak Chandra. Yang ini yang versi New Living Translation-nya, my steps have stayed on your path. I have not wavered from following you. Jadi langkah-langkahku ya harus tetap tinggal di dalam jalanmu, dalam jejakmu. Kaki kita tuh tidak goyah ketika kita mengikuti Tuhan Yesus gitu. Oke, selanjutnya apa sih langkah-langkah itu? Yang pertama, kita harus pray, berdoa. Yang kedua, Pak Chandra, read, baca. Apa ini yang kita baca kan? Yang ketiga, forgive, memaafkan. Yang terakhir adalah community. Nah, menarik kan dibahasnya? Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Dari pray. Ayo kita sama-sama buka di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Ayo kita buka yuk. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 13. Aku mau minta tolong bacain Vale. Val. Ya. Minta tolong bacain ya di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Matius 6 ayat 5 sampai 13 ya. Ya. Judul perikopnya hal berdoa. Udah nemu, Val? Ya udah. Sebentar. Udah? Sebentar ya. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka.
karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kuat dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Makasih Val. Ya kita Ya, diajarin sama-sama, doa Kak. simple nih. Kita diajarin doa yang simple banget. Karena itu berdoalah demikian. Kan banyak yang kenalin doa Bapa kami gitu loh. Kadang kita kalau misalnya ditunjuk doa kayak kamu aja lah, kamu aja. Aku nggak bisa doa, nggak bisa doa. Padahal hal sesimpel ini sih gitu loh. Doa tuh cuman menyampaikan apa yang ada di dalam hatimu gitu loh kepada Tuhan. Makanya ini kan kalau berdoa ini komunikasi dua arah antara kamu dan Tuhan gitu kan. Dua arah between you and God. Kalau kita mengikuti Yesus, maka doa itu harus menjadi bagian yang rutin dari hidup kita, bukan karena kewajiban agama. Karena doa itu kan nafas hidup orang percaya ya. Nah, itu makanya kita harus bangun keintiman Tuhan melalui doa gitu. Nah, doa adalah komunikasi, itu butuh waktu untuk kita bisa mengungkapkan kepada Tuhan dengan jujur tentang hal-hal yang kita alami gitu kan. Lalu yang kedua yaitu refleksi. Refleksi itu ya berarti kita diam, kita memperhatikan gitu. Diamnya kita tuh diam yang let spirit say to God gitu kan. Kalau misalkan udah nggak bisa berkata-kata lagi kan, kadang kalau misalnya kita aduh Tuhan ini nilaiku jelek banget, aduh ini di semester ini kok jelek banget sih gitu kan, kayak kurang maksimal banget, kita kayak udah nangis sampai seember-ember gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena itu udah terjadi gitu kan. Karena kalau baru permulaan itu baru pendaftaran gitu kan. Nah, kalau kita tuh diamnya kita, memperhatikan kita tuh berbagai cara Tuhan berbicara dan bekerja dalam hidup kita sambil kita refresh. Oh, Tuhan udah bawa kita, udah bawa setiap kita masuk untuk melalui semester ini, walaupun mungkin nilainya jelek gitu, nggak apa-apa, itu jadi sebuah pelajaran. Jadi kita tahun berikutnya kita akan belajar dengan maksimal, kita akan melakukan setiap hal dengan maksimal, bukan yang setengah-setengah gitu, karena God will do the rest gitu kan, when we do the best. Terus abis itu doa adalah sebagai ucapan rasa syukur. Nah, itu adalah bersyukur atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita nggak bisa hidup kalau nggak tanpa doa, itu nggak bisa, karena doa kan nafas hidup orang percaya ya. Lalu doa itu orientasi. Doa adalah orientasi yang mengatur hidup kita yang ada di sekitar dengan apa yang istilahnya itu kayak keinginannya Tuhan itu biar yang memimpin kehidupan kita, yang berkehendak dalam kehidupan kita gitu loh. Makanya God will do the rest. Lalu semakin kita sering berdoa, maka kita tuh akan memiliki keintiman yang erat dengan Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan tuh jadi kayak kita lama-lama jadi tahu gitu loh. Walaupun ya kita juga sama-sama belajar, aku juga sama-sama belajar di sini untuk berdoa tiap hari. Kalau di CK7 ada doa fajar, teman-teman mungkin bisa ikut doa fajar. Setiap sore kita ada menara doa, mungkin kalian bisa ikut doa gitu. Dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Mungkin teman-teman daripada aku main games mulu nih kan, bisa ikut menara doa gitu. Sebelum sekolah subuhnya aku ikut doa fajar deh gitu. Boleh selanjutnya Pak, minta tolong. Lalu read, membaca. Apa nih yang kita baca? Ayo kita baca di Mazmur 119 ayat yang ke 105. Aku minta tolong apa ya? Wah, ada Lauren. Ada siapa lagi tadi ya kayaknya? Udah ding. Aku minta tolong untuk siapa ya? Albert, bacain dong bro. Di Mazmur 119 ayat yang 105. Kita sama-sama buka Alkitabnya yuk.
Mazmur 119. Albert, apakah masih di situ, bro? Kalau enggak di situ berarti aku minta tolong Ruben aja deh. Ruben minta tolong dong, Ruben bacain. Ruben Saputra minta tolong bacain di Mazmur 119 ayat yang ke 105. Ben. Oke, aku minta tolong Owen lagi deh yang bacain. Oke, sebentar ya. Mazmur berapa, Kak? Mazmur 119 ayat yang ke 105. Oke, Mazmur 119 ayatnya yang ke 105. Sebentar. Oke, Mazmur 119 ayat 105, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Amin. Nah, kalau kita ingin mengikuti Yesus, maka kita perlu menambatkan hidup kita. Menambatkan itu apa ya? Perlu berpegangan pada kebenaran gitu. Nah, ini adalah salah satu faktor kunci yang membuat kita nih anak-anak Tuhan berbeda dari orang yang nggak mengikut Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita untuk menghidupi kebenaran, menghidupi kebenaran dari firman Tuhan yang kita baca. Nah, kita bukan orang yang kayak terombang-ambing oleh pendapat-pendapat orang, mungkin motivasi-motivasi. Coba dibaca Amsal, itu banyak sekali loh motivasi-motivasi, banyak kayak insight-insight, itu banyak banget di situ Amsal. Nah, sebaliknya kita berusaha untuk bisa menyelaraskan hidup kita dengan apa yang udah firman Tuhan ajarin. Nah, caranya yaitu dengan read, membaca, listen, mendengar, and study, belajar. Jadi bukan cuma baca doang, tapi kita iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, itu tuh makanya kita harus mendengarkan gitu. Lalu belajarnya kita tuh kayak study untuk how to membuatnya tuh merema dalam hidup kita gitu loh. Lalu kalau kita ingin mengikuti Yesus, kita harus terbiasa dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu fungsinya buat mengajar, buat menuntun kehidupan kita. Makanya dibilang firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu. Jadi kita harus hidup dalam menanggapi kebenaran, bukan dengan bereaksi terhadap ya kayak budaya atau opini-opini orang atau motivasi-motivasi orang. Gitu. Pak Chandra, minta tolong lagi lanjut. Halo, forgive. Aduh, ini susah banget sih forgive ya. Forgiven and forgotten is the simplest thing to say but the hardest things to do ya. Boleh minta tolong siapa lagi ya bacain di Lukas 6 ayat yang ke-37. Lauren bawa Alkitab nggak ya? Nggak usah deh, Abed aja deh. Abed kayaknya bawa Alkitab, tolong Bet. Oke, sebentar. Lukas berapa? Sorry. Lukas 6 ayat yang ke-37. 37 ya? Yoi. Oke, Lukas 6 ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Amin. Lanjutnya, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini tabur tuai ya prinsipnya. Jadi kalau kita memaafkan, kita harus melupakan gitu. Melupakan semua kesalahannya. Mungkin sisa-sisanya tuh ada tuh sedikit-sedikit remah-remahnya gitu. Susah sih memang untuk memaafkan apalagi melupakan. Ya, kita harus hidup sesuai dengan proses gitu kan.
kita anak Tuhan, kita harus bisa untuk forgiven and forgotten. Nah, memilih untuk mengikuti Yesus itu nggak hanya membuat kita berada di jalan yang baru, berarti bahwa Tuhan tidak menahan masa lalu kita untuk bisa melawan apa yang ada nanti di depan kita. Sederhananya, Tuhan Yesus aja ngampunin kita gitu loh, masa kita nggak bisa mengampuni sesama kita sih? Nah, gitu aja sih sederhananya. Nah, kita itu kita tidak perlu Tuhan Yesus memberikan itu tuh dengan bebas gitu loh buat kita. Masa kita nggak bisa memberikan dengan bebas itu ke sesama manusia kita gitu kan, ke teman-teman kita, ke siapapun yang ada di sekitar kita yang mungkin itu nyebelin banget sih tuh orang, oke fix dia nggak akan gue ampuni. Wah, itu jahat banget sih. Itu kita perlu memaafkan orang lain gitu kan. Kita itu nggak bisa menjadi penerima anugerah yang tidak selayaknya diperoleh, tapi Tuhan Yesus datang dengan cuma-cuma gitu kan, mengampuni setiap dosa kita dengan mati di kayu salib. Itu udah lebih dari cukup, guys. Itu semakin kita memilih untuk mengampuni, maka semakin cepat kita menemukan kebebasan itu. Jadi kita harus dengan rendah hati bahwa kita tuh butuh pengampunan dari Tuhan juga. Dan yang kedua tuh kita juga harus mengampuni orang lain. Gitu, guys. Oke, Pak, selanjutnya community. Nah, ini community itu matters buat kita gitu kan, komunitas. Minta tolong siapa ya bacain ya? Di Ibrani 10 ayat 24. Aku aja. Oke, siap. Terima kasih, Bro. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Terbaik emang. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ya, betul. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Terima kasih, Bro Dwi. Nah, tuh kan komunitas tuh sangat penting gitu loh, karena kita tuh tidak sendirian untuk hal ini gitu, untuk bisa sama-sama maju ke depan, untuk sama-sama berlari ke arahnya Tuhan gitu. Kita udah membuat pilihan untuk menjalani kehidupan jenis baru kan, hidup baru nih, kita masih sebagai manusia baru. Jadi kehidupan untuk tetap bisa berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus itu mungkin kelihatannya sulit gitu, tapi melalui komunitas itu kita bisa sama-sama untuk saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. So, kalian yang belum punya nih komunitas yang tetaplah stay di sini untuk kita sama-sama belajar memperhatikan, kita sama-sama belajar mendorong satu sama lain dalam pekerjaan baik, dalam hal-hal yang baik, guys. Gitu. Nah, di sini aja kita diajari nih, Yesus tidak akan pernah meninggalkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus udah nge-create nih, membuat lah istilahnya membuat bahwa komunitas itu penting gitu. Nah, dia tuh sepenuhnya berkomitmen dengan kita. Dia memberi kita komunitas ini untuk kita bisa bergabung, terutama dalam pekerjaan baik. Lalu Yesus tuh tidak hanya mengundang kita ke dalam kehidupan baru, tetapi ke dalam keluarga baru. Tadi ini Val kayak dapat saran dari Queen. Wah, selamat datang di keluarga Cool Faithfulness. Widih, keren banget. Widih, keren. Yoi, keren banget kan. Nah, jadi kita harus mendorong sesama lain untuk bertumbuh, untuk berakar kuat dalam Tuhan, lalu kita berbuah-buah pada waktunya. Mungkin nanti setelah kalian lulus SMP atau lulus SMA atau umur berapa kalian bisa berbuah-buahnya. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi nanti gitu kan. Oke, selanjutnya. Wah, terima kasih Bro Dwi. Nanti kita add ya, Bro. Iya. Oke. Nah, ini ada insight yang ini nih. Jadi
Kata Rick Warren, your life isn't an accident. You have a destiny. One that only you can complete. Kata Rick Warren. Apa lagi dah tuh artinya ya? Kagak ngerti gue juga. Jadi hidup kita itu bukan sebuah kecelakaan gitu kan. Kita masing-masing tuh punya destiny. Destiny itu yang harus kita cari nih di Tuhan. Untuk kita bisa tahu tujuan hidup kita di dunia ini apa gitu. Misal Abed udah menemukan bahwa dia akan menjadi seorang ilmu komunikasi gitu kan, orang yang memanajemen atau apalah gitu. Owen udah menemukan bahwa dia akan menjadi seorang hamba Tuhan gitu. Wah gile. Terus habis itu Vale mungkin mau menjadi gamers yang terkenal kayak siapa ya namanya, apa ya, ini kokonya Jessica Jess No Limit mungkin, atau Bro Dwi mau jadi apa gitu kan, kita nggak tahu gitu kan, karena makanya we don't know gitu kan. Jadi kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan nih, dengan apa ya, dengan doa, dan kita baca firman Tuhan, ngerenungin firman Tuhan, lalu kita harus mengampuni satu sama lain, dan yang terakhir kita harus join di komunitas gitu. Nah sehingga suatu saat nanti nih kita bisa menyelesaikan semuanya gitu ya. Kita nggak tahu Tuhan Yesus datangnya kapan, yang penting waktu Tuhan panggil kita udah siap, kita udah melakukan setiap pekerjaan yang udah baik-baik nih gitu. Lalu selanjutnya Pak minta tolong. Nah aku mau minta tolong nih, ini terakhir banget nih udahan nih, pas banget jam 5. Siapa ya? Di 1 Korintus 9 ayat yang ke 24 sampai 26. Minta tolong dong bacain, siapa ya? Siapa tuh? Ayo. Coba kayak Bro Dwi nih, waduh, mantap banget nih. Mungkin Albert. Halo Bro, ini Bro apa Ibu ya, atau Kakak atau siapa? 1 Korintus 9 ayat Terima 24 yes, 26. Iya, betul. 9 ayat 24 sampai 26. Tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Oke, terima kasih. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Terima kasih Bro Dwi. Nah, ini dalam NLT-nya nih. Don't you realize that in a race, everyone runs? Jadi dalam sebuah pertandingan tuh setiap orang tuh berlari. Kan nggak mungkin kalau dalam setiap pertandingan yang berlari itu kita jalan kan. Kalah dong guys, ya kan. But only one person gets prize. Tapi hanya satu orang nih yang dapat hadiah. Jadi kita tuh harus berlomba-lomba gitu. Kita harus sama-sama lari untuk kita bisa menang di dalam pertandingan itu. Pertandingan apa? Pertandingan menjalani kehidupan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. All athletes are disciplined in their training. Semua atlet itu disiplin di setiap trainingnya, latihan-latihannya pun kita itu juga atlet, kita atletnya Tuhan gitu. Kita harus disiplin untuk doa, untuk baca Alkitab, untuk mengampuni, untuk juga kita join di komunitas. Kita harus disiplin gitu kan. Kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah gitu kan, pertemuan-pertemuan komunitas gitu. Ini kan membangun nih ceritanya gitu. Nah, lalu they do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. Nah, kita tuh kan kalau atlet kan ya menangnya ya untuk pertandingan itu aja ya. Tapi kalau kita apa? Untuk nanti di kehidupan kekal gitu. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita gitu. So, we run with purpose in every step
ini kan ceritanya kan Paulus nih. Paulus kayak menganalogikan dia sebagai atlet. Nah, ini kan sekarang aku sebagai kita. Jadi sehingga kita berlari dengan tujuan di setiap langkah-langkah, di setiap step-stepnya. Jadi kita bukan hanya sembarangan meninju, kita bukan hanya sembarangan berlari gitu tanpa tujuan. Tapi udah jelas kita tujuannya untuk eternal life gitu. Nah, kita nih sebagai generasi milenial juga harus punya hati yang mau melayani generasi-generasi kita gitu kan. Setiap kita kan pasti punya temen dong, ya kan? Nggak mau kan temen-temen dekatnya apalagi berjalan di dalam kesesatan yang ada di Indonesia atau di dunia atau apapun lah itu. Nah, makanya ajak teman-teman kalian untuk sama-sama, ayo kita doa bareng yuk. Kalian bisa teleponan, kalian bisa video call, bisa apalah. Sekarang kan enak tuh ya, bisa zoom-zooman, ngajak kami di sini juga nggak apa-apa gitu kan, bisa kayak gitu. Lalu terus habis itu kita bisa nanti sharing firman gitu kan di grup, sharing kayak biasanya Owen suka sharing. Nah, itu bisa banget itu. Terus habis itu kita bisa mengampuni. Kita kalau misal kalian cerita, terus habis itu kita bisa ampuni dia walaupun susah, emang susah banget mengampuni, itu nggak gampang, tapi kita harus coba karena kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Yang terakhir, kita harus join dalam sebuah komunitas, guys. Oke, sekian untuk sharing pada sore hari ini, guys. Biarlah apa yang udah di-sharingkan boleh merembet dalam setiap hati dan pikiran kita. Mungkin Bu Grace ada yang mau menambahkan, atau Pak Chandra? Saya jadi deg-degan. Nggak ada Kristi, udah keren, gak usah ditambahin. Terima Cuman kasih. saya lagi bingung nih, anak-anak muda mukanya pada kemana ya, Kristi? Nah, saya juga bingung, Bu Grace. Semua close video. Iya, boleh nggak menampakkan? Update-nya nih, gembalanya juga tuh close dulu dari awal. Kemana dia? Nah, itu. Heran saya dari tadi. Ada di belakang layar, Mam. Ini aja, Mam. Ini, Mam. Oke. Harus tatap muka, nggak boleh nggak? Nggak boleh mati video kalau pengurus ya. Yo teman-teman, open cam yuk teman-teman. Oke, on cam. Nah, Bu Grace Yang bisa udah open cam nih, yo, guys. open cam Nah, yo, kita bisa guys. kenal nih. Yeay. Oke, kita foto 1. Nah, kalau gini kan Kristi jadi nggak bengong sendiri, kayak ngomong sendirian. Gitu kan, guys. Iya. Mami Grace. Mami luar biasa deh. Kami ngajarin anak lah. Iya, terima kasih ya Mbak Miga sudah mau datang nih. Sama-sama Betul, Kristi. sore hari ini. Ini banyak anak-anak kayaknya muda udah. keren nih. Ada siapa? Valen. Vale. Panggilannya Vale. Iya, Bang. Ya, Bang. Vale aja, Bang. Kan lebih keren daripada Vale. Kan jadi kayak Vale mobil. Iya. Velg Bu itu ya. Nah, itu velg. Velg. Panggilannya apa Vale? Boleh Vale, boleh Val, Bang. Oval aja keren ya. Val. Ada David, Ada Davi, Salam ada Davi. Ruben Saputra, Iya. ada Jessica. Nah, kalau mukanya kelihatan kan jadi enak dilihat ya. Ada Santo Heidi. Kok tutup kamera? Ada Bu. Sampai jumpa kalian. Oke. Nah, ini ada Ibu Sri, akhirnya pasang kamera. Oke, udah foto lagi kita. Foto yang kedua kali. Oke, boleh teman-teman, yuk kita foto yang kedua kali ya. Oke, siap semuanya. 1. Ambil foto yang terbaik dan ganteng tercantiknya. Asik. Asik. 3, 2, 1. Oke. Tuh kan, Pak Chandra jadi nongol kan. Jadi nongol. Sorry, signalnya jelek nih pakai handphone punya hotspot. Wah. Saya dong, Pak. Masih nyafu juga di rumah lagi nggak bagus. Ya, terima kasih. Ini selanjutnya ngapain? Saya serahkan langsung ke host
untuk Owen dan Val. Thank you, Mami. Baik. Wow, kita sangat diberkati banget teman-temannya pada hari ini melalui sharing firman Tuhan oleh hambanya Kak Kristi. Bagaimana tadi itu kita diajarkan ya teman-temannya. Di sini ada beberapa hal yang sudah aku catat teman-temannya. Sebentar aku buka catatan supaya aku nggak lupa ya. Oke, tadi aku tuh belajar langkah-langkah apa sih yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama ada pray, yaitu berdoa teman-temannya, komunikasi kita dengan Tuhan seperti apa, dan refleksi itu diam dan memperhatikan seperti apa yang Tuhan mau sih, langkah-langkah apa sih yang kita lakukan dalam menjalani tahun 2022 ini ya. Lalu ada rasa syukur, kita bersyukur apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, orientasi, biarkan Tuhan yang berkehendak, biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua ada baca. Di firman yang kita dengar pun bukan hanya kita baca, bukan hanya kita dengarkan, tapi kita sama-sama belajar teman-temannya. Lalu forgive ya, forgive ini memang hal yang sangat susah banget di kalangan anak-anak muda. Yuk, tapi teman-teman, satu hal yang aku mau tekenin adalah yuk sama-sama belajar mengampuni. Memang mengampuni bukanlah hal yang mudah, tapi kita sama-sama masuk ke dalam setiap proses apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan kita percaya memang belajar mengampuni bukan hal yang gampang ya. Dari titik nol sampai kita benar-benar bisa belajar untuk mengampuni teman-temannya. So bukan hanya aku yang belajar, tapi semua kita belajar untuk mengampuni ya. Dan komunitas 4 community ya, pentingnya kita memiliki komunitas yang sehat, komunitas rohani yang membangun kita, saling menguatkan satu sama lain ya teman-temannya. Dan biarlah kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, tapi kita sama-sama belajar ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Mami Gdes atau mungkin yang lainnya boleh supaya lebih memperdalam. Nggak ada. Oke. Thank you semuanya. Oke. Vale, gimana Vale hari ini firman Tuhannya? Bagus, sangat memberkati. Puji Tuhan. Oke, Vale, apakah di sana Vale? Ada. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya kita mau ngapain lagi nih, Val? Kita mau pengumuman dulu untuk seminggu ke depan. Ya, cekidot. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oke, teman-teman. So, itulah untuk pengumuman kita di Youth Goal Faithfulness ke depannya. Oke, selanjutnya Vale, kita mau ngapain lagi nih, Val? Selanjutnya kita mau sebentar ya. Mungkin sambil menunggu Vale,
aku mau kenalin nanti dengan teman-teman yang baru hadir nih, ada Kak Linda ya. Shalom Kak Linda, welcome ya. Ya, gimana Vale? Ya, sekarang kita mau doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Owen sendiri. Oke, ya teman-teman, sebelum kita menyelesaikan kul sore pada hari ini, kita sama-sama berdoa syafaat ya. Rabaya raba shikiri bita karalaba raba 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 shana raba takaralaba raba kuya raba raba ya raba shana raba 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 takaralaba raba raba ya raba shana raba raba ya Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini oleh hamba-Mu Tuhan Kak Kristi Tuhan yang sudah mengajarkan kami ya Bapak bahwa bagaimana Tuhan pentingnya first step dalam kehidupan kami ya Bapak. Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan pesan firman Tuhan pada hari ini kami bukan hanya kami tangkap Tuhan, bukan hanya kami belajar, tapi kami mau benar-benar Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Yuk teman-teman, kita arahkan tangan kita pada hamba-Nya Tuhan. Engkau memberkati Kak dimanapun dia berada Tuhan, dimanapun kasih melayani Tuhan, biar tangan Tuhan yang memberkati Tuhan, pekerjaannya, kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan melimpah buat hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar kesehatan keluarganya semua aman dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk sama-sama melayani Engkau, boleh sama-sama diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi semua ada rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat, kami minta dalam nama Tuhan Yesus Bapa, biar Indonesia boleh mengalami pemulihan. Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di pikiran-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan mengalami pemulihan, revival, tsunami of worship ya Bapak. Orang bersyukur, kami percaya tsunami of worship akan terjadi di Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia boleh bangkit Tuhan, boleh menjadi alat terang kemuliaan-Mu dimanapun Indonesia berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati para jajaran pemerintah yang ada Tuhan, mulai dari Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, dan wakil Pak Maruf Amin, biarlah senantiasa Tuhan yang memakai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah hikmat Tuhan berkata melimpah buat Pak Presiden kami, Pak Jokowi, dan wakil Pak Maruf Amin Tuhan, senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dimanapun hamba-Mu berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk jajaran pemerintah yang lainnya Tuhan, mulai dari MPR, DPR, dan semuanya Bapak, bila diberikan hikmat oleh Tuhan, bila boleh memimpin kota Jakarta ini semakin ke arah lebih baik lagi ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GBI PLJ TK7. Kami bersyukur Tuhan ada dalam gereja ini Tuhan, bahwa kami dikumpulkan satu keluarga untuk sama-sama saling menguatkan, saling menopang ya Bapak. Terima kasih buat kehadiran hamba-Mu pada sore ini Tuhan, buat Mami Grace Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Berkati Mami Grace Tuhan, kesehatannya Tuhan, kekuatannya Tuhan, berkat Tuhan melimpah buat Mami Grace dimanapun Mami Grace melayani Tuhan. Bila dijauhkan dari segala penyakit Tuhan, dan selalu diberi kesehatan, kesempurnaan yang luar biasa daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ko Chandra yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu Ko Chandra, dimanapun melayani Tuhan, kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan melimpah buat Ko Chandra. Juga begitu buat Mami Grace dimanapun mereka melayani Tuhan. Biar semakin Tuhan pakai lebih luar biasa di Bapak, pemurahan Allah boleh mengalir buat leader kami yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang boleh hadir pada sore hari ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada, semuanya aman dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Dan apapun yang kami kerjakan, kami mau memberikan yang terbaik
untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, kami nggak mau Tuhan mencuri kemuliaan-Mu, karena kemuliaan demi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para leader kami Tuhan yang ada di GBI PRC Tuhan, baik oleh Pak Niko, Pak Dr. Yanto Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu berada, biarlah hikmat Tuhan melimpah buat mereka, kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah juga ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka dapatkan daripada Tuhan, mereka boleh membagikannya kepada kami semua Tuhan, bahwa kami bersyukur Tuhan ada di tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Biarlah Tuhan kami semakin mengerti apa yang menjadi visi misi-Mu melalui gembala-gembala kami, pakai ke depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah gembala kami semakin dipakai Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu dimanapun mereka melayani ya Bapa. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan daripada COVID itu di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur buat apa yang Tuhan boleh berikan pada kami. Dan kami sebelum berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Kami bisa kemudian Mami Chris. Oke, mari. Terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan, anak-anak muda yang dengan punya hati di waktu-waktu mereka yang sangat berharga, mereka mau memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya berkat-Mu atas mereka semua anak-anak muda yang ada pada sore hari ini Tuhan, dari gembala, wakil gembala, dan seluruh pengurus yang ada. Mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang sudah hadir. Tambah-tambahkan bilangan jiwa-jiwa anak-anak muda dalam kul ini Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang sudah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus